Nyi Roro Kidul adalah ekspresi ideal penggambaran wanita perkasa. Nyi Roro Kidul adalah Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul juga sosok juru selamat yang menjaga eksistensi Kerajaan Mataram. Banyak versi yang menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul. Ia sebagai hal nyata yang digaib-gaibkan, atau hal gaib yang dibuat seakan nyata. Yang jelas, Nyi Roro Kidul lebih dari konco wingking alias teman tidur, sebagaimana gambaran kuno. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu jadi teka-teki. Terkait asal-usul, misalnya, ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul berasal. Yang paling santer adalah tentang Nyi Roro Kidul sebagai putri keturunan Raja Kediri, Jayabaya. Versi lain meyakini Nyi Roro Kidul sebagai keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Belakangan, Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Pajajaran. Kami dapat memaparkan berbagai literasi yang menguatkan versi terakhir. Merle Kelvin Rickleff, dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2008, menulis nama asli Nyi Roro Kidul sang putri Raja Pajajaran sebagai Dewi Retno Suwodo. Menurut tradisi Mataram, Ratu Kidul adalah seorang putri Pajajaran yang diusir dari istana karena menolak kawin menurut kehendak ayahnya. Raja Pajajaran mengutuk putrinya, dia dijadikan Ratu Roh-Roh Halus dengan istananya di bawah perairan Samudera Hindia, dan baru akan menjadi wanita biasa lagi pada hari kiamat, ungkap Rickleff. Tak hanya itu, Ratu Kidul juga diramalkan tak akan memiliki suami. Kalaupun bersuami, pria yang mengawininya akan datang dari kalangan terbatas, yaitu raja-raja Islam dari tanah Jawa. Ramalan itulah yang mengaitkan nama Ratu Kidul sebagai Dewi Pelindung Kerajaan Mataram Islam sekaligus istri gaib para Raja Jawa. Dalam Babab Tanah Jawi, Penembahan Senopati, tahun 1584 sampai tahun 1601, dan Sultan Agung, tahun 1613 sampai tahun 1646 dikisahkan berangkat dari Parangtritis menemui sang ratu di istana bawah laut, yang hanya dihuni roh halus dan bersetubuh dengannya. Hubungan intim dan istimewa antara Raja pendiri Mataram dan Sang Ratu ini membawa kerajaan ke puncak kejayaannya pada awal abad ke-17 pada pemerintahan cucu Senopati, Sultan Agung, ungkap Peter Carey dan Vincent Houben dalam buku Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad CI-19 2016. Singkat cerita, rakyat Jawa pada masa itu meyakini Ratu Kidul sebagai jelmaan dua sosok yang saling bertentangan. Batari Durga yang dikenal sebagai Dewi Perusak dan Kekacauan, sekaligus Dewi Uma yang merupakan Dewi Pelindung dan Kemakmuran. Atas kesaktiannya itulah Raja-Raja Jawa kemudian menjalin hubungan dengan Ratu Kidul untuk menjamin keselamatan negeri yang dipimpinnya. Artinya, jika seorang Raja Jawa tak ingin kehilangan martabat, ia harus segera menundukkan Ratu Kidul agar tak menjadi Batari Durga. Caranya, tentu saja dengan mengawini sang ratu. Ditulis Sumardait Murtono dalam buku Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad CI-19 2017. Nyi Roro Kidul pertama kali kawin dengan Panembahan Senopati dan kemudian dengan semua Raja Mataram. Semua itu dilakukan sebaik-baiknya untuk keamanan kerajaan. Sebab dalam masa bahaya dia akan datang membantu Raka dengan tentara jinnya yang tak terpermanai tiada ternilai banyaknya. Tapi, kadang-kadang hati Nyai yang tak terselami ini masih juga ingin merenggut nyawa banyak rakyatnya dalam macam-macam wabah, ungkap sejarawan yang akrab disapa Mas Moer. Upaya tahunan labuhan pun dilangsungkan. Acara itu adalah upacara mengirim hadiah kepada Ratu Kidul lewat atas rakit yang dibiarkan di bawah ombak menuju Samudera Hindia. Upacara dilakukan atas perintah Raja Yogyakarta. Lewat tradisi itu pula, orang-orang memahami pertalian antara para penguasa di dunia manusia dengan Nyai Roro Kidul sebagai salah satu penguasa dunia gaib. Sesajen labuhan biasanya terdiri dari kain parang rusak awisan dalam dengan kemben hijau kain cangkring, sumekan gaadung, dan batik pola hijau putih bernama Gadung Melati, yang diambil dari nama roh halus pelindung Parangtritis, Nyai Gadung Melati. Warna hijau jadi unsur penting dalam sesaji.